Hari ini kita akan belajar tentang penurunan rumus dari pola bilangan aritmatika dan geometri. Ya, jadi sebenarnya kita harus tahu pola bilangan itu sebenarnya tidak hanya dibagi menjadi dua, aritmatika dan geometri saja, enggak, masih banyak macam dan rumusnya tuh macam-macam dan terlalu ribet. Ya, jadi karena saking terlalu ribetnya, kita sempitkan menjadi dua saja gitu. Jadi pola aritmatika dan geometri dulu. Nah, yang paling gampang pola bilangan adalah satu urutan bilangan atau susunan angka ya, namanya bilangan kan angka. Susunan angka yang memiliki keteraturan yang kita sebut dengan pola. Nah, salah satunya adalah pola aritmatika. Jadi kita mulai aritmatika dulu. Tapi sebelum aritmatika, saya mau jelasin UN sama SN dulu ya, lebih enak ya. UN sama SN. Apa itu UN? Apa itu SN? Bahasa Inggrisnya adalah nth unit. Atau urutan ke sekian gitu, nilainya berapa. Kalau SN, S itu sum. Sum of n units. Oke. Ini. Nah, maksudnya apa? Kalau bahasa Indonesianya kita translate aja langsung. Nilai pada urutan kesekian ya. U itu kita sebut urutan atau nilai pada gitu ya. Nilai pada urutan ke n. Kalau ini jumlah n suku pertama ya. Jadi apa sih nih? Kita coba lihat aja penjelasannya di bawah ini. Jadi yang pertama kita akan masuk ke dalam yang namanya aritmatika. Oke, pola dari aritmatika adalah pola penjumlahan atau pengurangan. Intinya gitu, jadi sempit dia. Jadi nggak ada pola yang lain-lain. Dia hanya kalau nggak tambah, kurang. Gitu ya. Contohnya, 2, 7, atau jangan deh, 2, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini polanya aritmatika. Kenapa? Karena dia jumlah tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Begitu ya. Jadi ini plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Oke, kalau misalnya angkanya kita ganti, misalnya turun angkanya, boleh, nggak ada masalah. 20, terus 17, kurang 3 ya, kurang 3 lagi, kurang 3 lagi, kurang 3 lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, nggak ada batasnya. Nah, ini juga namanya pola aritmatika. Kenapa? Karena dia berkurang, kurang 3, dan dia harus konsisten. Ada yang bertingkat? Ada, tapi nanti aja kita nggak usah pikirin itu. Kita fokus ke aritmatika yang sifatnya konsisten dulu di level 1. Oke, sampai sini kita mulai masukin angkanya. Jadi, saya ambil contoh yang ini dulu ya. Yang pertama, 2, 6, 10, 14, 15, dan sekian, dan sekian, dan sekian. Kita coba membongkar atau menurunkan polanya ya. Oke. Ditulis dulu, di copy, pindahin ke sini. Kita kecilin aja, nggak usah gede-gede, karena memang nggak terlalu penting. Oke, kita coba lanjut, masuk ke sini. Nah, 2, 6, 10, 8, 14, 18, dan seterusnya itu namanya urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima, dan seterusnya sampai urutan ke N yang kita bisa cari rumusnya. Jadi kalau misalnya dapat pola gini, tentukan urutan ke 200, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kamu lanjutin sampai 200 angka, itu kan sangat kurang kerjaan gitu ya. Nah, jadi kita punya rumus. Jadi ini N-nya, terus UN-nya, misalnya N-nya urutan pertama, urutan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kita coba lihat polanya. Urutan pertama kan kita taunya itu angkanya 2, 6, 10, 14, 18. Kalau mau lanjutin kan tambah 4 ya, 22, dan seterusnya, begitu ya. Nah, kita bisa cari rumusnya dulu nih. Nah, kita coba lihat ya. Bisa kita ganti, ini kan sebenarnya 6 itu 2 tambah 4, ya kan, perbedaannya. Ini kan 2 tambah 4 tambah 4. Ini 2 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sekali lagi.
Ini 2 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Kalau kamu bisa lihat polanya, itu artinya jago. 2 tambah 4 dan seterusnya. Ya, ada berapa lah. Saya nggak tulis aja ya, kalau nggak tulisin 5 kejauhan kalau 6. Oke, kita bisa sederhanakan lagi nih si angka yang nggak jelas ini. Sehingga kita bisa punya rumusnya nanti. Apa itu rumus dari UN? Nah, boleh nggak kalau tulis 2 tambah 4 kali 1, 2 tambah 4 kali 2, 2 tambah 4 kali 3, 2 tambah 4 kali 4. Ini kalau kita turunin 4 kali 0. Boleh ya, boleh-boleh saja ya. Perhatikan ini adalah logika yang dasar sekali, yang kamu bisa lanjutin seterusnya dan seterusnya. Jadi misalnya gini, kamu perhatikan lagi nih, kamu mau tandain yang bagian kuning, yang perlu kamu perhatikan. Urutan pertama, 2 tambah 4 kali 0. Ya, yang berubah cuma itu kan. Urutan kedua, 2 tambah 4 kali 1. Urutan ketiga, 2 tambah 4 kali 2. 2 tambah 4 kali 3. 2 tambah 4 kali 4. Ya. Nah, dari sini kita bisa langsung ketahuan. Kalau misalnya nih, kita coba analisis. Kalau urutan nggak mau dilanjutin, maunya urutan ke-20. Berarti gimana dong? 2-nya nggak berubah, 4-nya nggak berubah, pengalinya yang berubah. Jadi berapa? Ayo, coba kita lihat ya. Dari sini, dari 1 ke 0, kan kurang 1. 2 ke 1, kurang 1 juga. Kurang 1 terus-terusan. Berarti kalinya 20 kurang 1, 19. Ya. Kalau urutannya kita ekstrimkan lagi, urutan ke N, mau urutan ke 200 kek, mau 300, mau 400, mau 201, 202, 203, dan seterusnya. Rumusnya 2 tambah 4 kali pengurangannya dia 1. Selalu ya. Nah, dari sini kita udah mulai bisa ngira-ngira nih. Rumusnya apa? Apa itu angka 2? 2-nya yang nggak berubah nih. 2 ini adalah angka mula, U1 kan? Kita sebut dengan U1. 4 itu apa? 4 itu perbedaannya. Ya kan? 4 tambah B dikali N kurang 1. Ya. Biasa kalau guru di Indonesia, dia nggak pakai U1. Tapi A, ganti nama. Jadi U1 itu urutan pertama kita bisa alias namanya A. Begitu. Sehingga rumusnya kita bisa langsung tahu deh. UN sama dengan A ditambah B dikali N kurang 1. Ya. Jadi UN sama dengan A ditambah B dikali N min 1. Saya rapiin sedikit, jelek ini. Dah, rumusnya ini. Nah, sekarang kita sudah tahu deh satu rumus yang namanya rumus UN. Ini akan dipindahin dulu, ini akan distabilo lagi supaya kamu jelas lihatnya ya. Jadi intinya, UN adalah A ditambah B dikali N-1. Ya. Kurungnya itu artinya kali. Nah, dari rumus-rumus logika ini, kamu bisa menerusin ke depan-depannya lagi. Ya. Biasanya ada yang tulis begini, loh, saya nggak pernah lihat rumus ini, rumusnya beda. Rumusnya yang saya lihat adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ya, sama aja sih, ya kan? Jadi kagak ada bedanya ya. A tambah, tunggu, A-nya saya kecilin dikit. A tambah N-1 dikali B. Ya. Nah, B itu beda. Ya, ingat ya, kita kenalan dulu sama namanya. Guru kamu pakai yang mana? Ikuti saja. Ya. UN adalah nilai pada urutan ke N. Ini udah tahu ya. Nilai urutan ke N. A itu adalah angka pertama. Angka awal. N itu adalah posisinya, posisi keberapa, atau urutannya ya, urutan. B itu apa? Beda. Kalau dia negatif gimana? Ya udah minus, gitu saja. Ya. Ini kalau kirim dulu ke WA, ke Word dulu, nanti kita akan masukin ke PDF-nya untuk penurunannya. Jadi kalau mau bikin slide atau PowerPoint atau tugas-tugas, bagaimana cara menurunkan rumus? Udah ada di sini. Ya, baru yang deret aritmatika nih. Nah, sekarang kita lihat pola bilangan geometri. Aritmatika juga, tapi yang SN. Kita udah punya UN ya. Jadi keep dulu UN-nya. Kalau mau ganti, mau dilihat dulu yang ini. Ntar diurut dulu, dirapiin sedikit. Ini dibuang, terus ini dibuang lagi. Kita keep dulu ini nilainya. Jadi ini barisannya ya. Ini barisan aritmatika. Kita taruh di sini. Nah, sekarang kita coba lihat ke barisan.
Ini Koko akan rapiin sedikit, taruh ke bawah begini. Nah, sekarang kita mulai ke deret atau SN. Nah, sekarang kita lihat SN yang aritmatika dulu ya. SN adalah tadi apa? Jumlah N suku pertama. Ya. Caranya gimana kita hitungnya nih, guys? Nah, pokoknya kita harus tahu dulu logikanya. SN adalah jumlah N suku pertama. Berarti S5 adalah jumlah kata-katanya kita ngertiin dulu. 5 suku pertama. Kalau 7, jumlah 7 suku pertama. Berarti kalau aku punya soal S3, artinya apa? U1 tambah U2 tambah U3. Gitu ya. Terus, S10. Wah, ini capek nih tulisnya nih. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7. Nggak ada kerjaan ini ya. Tambah U8 tambah U9 tambah U10. Jadi misalnya kalau Koko punya soal begini nih guys. Ini Koko kecilin sedikit karena terlalu besar nilainya. Terlalu besar tulisannya ya. Kita kurang efektif jadinya. Kecilin sedikit. SN-nya udah tahu jumlah N suku pertama. Jadi, aku punya contoh nih. Ada barisan nih. Kita pakai barisan logika dulu ya. Bikin 2 baris cukup nih. Misalnya ada angka 3 tambah 6 tambah 3 ya. Tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi 15, tambah 3 lagi 18, tambah 3 lagi 21, tambah 3 lagi atau 24 ya. Oke. Nilainya berapa? Kalau kamu pakai cara biasa, SD ya, tambahin aja. 3 tambah 6, 9. Tambah 9 lagi 18. Tambah 12, 30. Tambah 15, 45. Tambah 18. Wah, ini udah mulai mabok nih. 63. Tambah 21, 84. 108. Bisa jawabannya 108 akhirnya. Gitu. Cuman, ini cara yang sangat kuno. Kamu cara lihatnya gini nih. Kita hapus aja nih, buang-buang-buangin. Nggak penting, karena caranya terlalu kuno. Kok ada cara yang lain? Matematikawan ketemu gini. Lihat, 3 tambah 24. Jumlahnya berapa dulu? N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka ya. Taruh di bawah aja. Jadi 3 tambah 4 berapa? 24. 27 ya. Keep ya, 27 nih. Taruh aja di ujung kanan boleh. 6 tambah 21 berapa? Wih, sama. 27 lagi ya. 9 tambah 18 berapa? 27 lagi. 12 tambah 15 berapa? 27 lagi. Oke, berarti ya gampang. 27 kali 4 selesai. Ya. Berarti 27 kali 4, rumusnya adalah 4 dikali 27. 4 itu apa? Nah, 4 itu pasangannya. Berapa pasang? 8 angka. Jadi ini SN ya, rumusnya SN. 8 angka dibagi berapa pasang kan? Karena kan dia dipasang-pasangkan ujung sama ujungnya. Ya. Jadi ini 8 per 2. S8 ya, ini bukan SN. Kalau ganti dulu biar lebih enak. Dikali 27. Apa itu 27? A, urutan pertama, ditambah 24. Ya kan? Karena 6 tambah 21 juga sama. 3 tambah 24 juga, 27 juga. Nah, dari sini kita langsung simpulkan dengan sangat mudah. SN-nya rumusnya apa? Yo. Ada yang bisa langsung jawab ya? Kalau nggak bisa, kita langsung masukin aja. SN sama dengan N per 2, ya kan? N per 2 itu, kita kecilin sedikit deh. Lupa, bentar. Aduh, kita kurungin dulu. Lihat ya yang S8 itu ya, karena ada 8 angka, berarti SN-nya kita taruh aja. SN sama dengan N per 2, buka kurung, ujung A, ujung-ujungnya UN. Ya. Pertama rumusnya ini. Tapi kita bisa manipulasi lagi. SN sama dengan N per 2. Dengan rumus yang kita sudah tahu, UN itu kan rumusnya A plus N-1 dikali B. Ya, atau B dalam kurung N-1 ya sama saja. Mau bolak-balik, nggak ada aturan. Kurungnya sebenarnya harusnya kurung terawal. Ini ya.
Oke, biar beda levelnya gitu. Lanjut, kita masukin lagi. Karena kita bisa proses ulang, proses lanjutan, Sn sama dengan N per 2, kurungnya kita sederhanakan, A tambah A 2A ya, plus B dalam kurung N-1. Ya, kalau mau Bn-B boleh ya, kali pelangi begini, nggak ada masalah. Tapi supaya gampang, giniin aja. Lupa, kurungnya salah lagi nih. Oke. Jadi kita punya dua macam rumus untuk mencari Sn. Ya, jadi bisa juga Sn sama dengan N per 2, 2A plus B dalam kurung N-1. Ya. 2A dalam kurungnya lupa lagi, guys, selalu salah. Dikali 2A plus B dalam kurung N kurang 1 kerawal. Ya. Rumusnya ini. 2 lagi. Dapat deh. Nah, ini kita tandain, kita kotakin, kita apain lah suka-suka. Supaya kita kasih aja Sn-nya udah beres. Yang pertama, di sini aja. Nah, taruh sini ya. Taruh sini. Muat. Nah, begini ya. Jadi, kalau ditanya, kok pakai yang mana? Tergantung. Soalnya kasihnya apa. Kalau soalnya bisa bikin yang kiri, ya udah pakai yang pink. Pink itu yang lebih gampang. Kalau nggak dikasih tahu, ya udah pakai yang kanan. Pakainya A, B, dan N. Rumusnya absolut gitu. Oke. Coba lihat. Ya, taruh sini ya. Jadi langsung ketahuan dong, ya kan? Sn sama UN beda. Kalau UN itu rumusnya adalah urutan kesekiannya saja yang diminta, nggak ada urusan dengan yang lain-lainnya, gitu. Kalau Sn urusannya dengan A sampai ujung, A sampai UN-nya. Oke, ini kalau akan kotakin, kita langsung masukin rumusnya warna hitam, kotakin, jebret, terus kita garisin, jebret, gitu ya, supaya enak lihatnya. Jadi ini pink sama biru itu sebenarnya sami mawon, nggak ada bedanya. Tergantung dari soalnya yang apa, ya. Aduh, gimana ya? Oh, ini. Coba aja. Ini ya. Oke. Jadi cukup gampang untuk mempelajari UN dan SN. Bedanya adalah UN adalah N adalah urutan kesekian, SN urutan ke jumlah suku sampai ke berapa gitu. Oke, jadi rumusnya deret dan barisan ya. Jadi yang pertama, yang U itu namanya deret. Oke, lupa. Kita tandain dulu kenalan. Ini mungkin guru kamu bisa masukin ke konsepnya. Yang UN ini kita sebut dengan deret. Ya. Bentar. Lupa loh. Deret atau barisan ya? Sebentar, saya coba cari dulu. Deret versus barisan. Deret vs. Oke, kita coba lihat barisan. Oh, ini pertama namanya barisan. Jadi dia barisnya orang keberapa gitu. Ya. Kalau deret itu jumlah. Oke, sip. Langsung ketahuan deh. Ini namanya barisan. Yang bawah namanya deret. Ya, SN itu deret. Ingat, baris itu UN, deret itu SN. Ya, oke, ini di copy ulang biar lebih jelas lagi. Oke, jadi itu adalah rumus-rumus yang kamu perlu tahu untuk aritmatika dan geometri. Oke, aritmatika dan geometri sudah cukup jelas. Aritmatika dulu ya, geometri nanti karena kita nggak perlu sampai detail dulu. Nah, kita mulai ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya sederhana. Pakai Word aja. Nah, di sini ya, contoh soal. Ini aku ganti dulu barisan dan deret. Nah, kita catat dulu di sini barisan dan deret aritmatika terlebih dahulu ya. Jadi untuk geometrinya nanti belakangan. Penurunan rumusnya jelas, udah tahu di sini. Lalu yang kedua, gini aja. Nah, lebih enak ada potongannya. Lalu kalau sini ada potongannya. Oke, teori barisan dan deret aritmatika. Teori 8, kelas 8 ya. Nah, contoh-contoh soal pertama kita coba lihat dari yang beberapa guru ajarin, banyak sih. Yang ya contohnya misalnya tentukanlah rumus UN
dari barisan di bawah ini. Ada A misalnya 4, 7, tambah 10, tambah 3 ya, tambah 3, dan seterusnya. Bentar, gimana sih? Nah, ini. Lalu yang kedua misalnya 10, 6 kurang 4 ya, kedua, bla bla bla. Terus yang yang ketiga, misalnya angkanya kita bikin jauh lebih kompleks. Misalnya satu, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 gitu ya. Susah banget dia nggak kebaca. 3,5. Oke, ini hapus dulu. Ini B apa lagi? B ini 1, 1,5. Bingung dia. Dia nggak bisa baca tulisan Koko. Udah. Oke, udah. Oke, lalu koma, titik, titik, titik. Oke, lanjut lagi. Udah ya, soal nomor 1. Nanti gimana caranya? Coba aja dulu. UN yang ketiga, dan SN ya, biar sekalian aja, biar nggak capek gitu. SN dari barisan di bawah ini. Dari dari pola bilangan ya, pola bilangan di bawah ini. Ya mau berapa nomor sih, suka-suka aja, nggak ada aturan. Oke, rumusnya. Lalu yang nomor 2, nah, kita coba untuk kok begini. Untuk soal nomor 1, tentukanlah U7 dan S7 pada masing-masing soal. Jadi kita nggak usah pikirin soal bikin baru lagi. Nah, ini baru soal teorinya. Nah, sekarang kita coba ke soal cerita. Ya. Jadi kayak misalnya orang menabung setiap hari, gini aja, kakak menabung Rp misalnya rupiah 45.000, atau ya nabung sebulan mah 445.000 kecil amat. 1 juta lah ya. 1 juta per bulan. Pada bulan Januari ya. Pada bulan Januari. Ya, jadi pada bulan Januari kakak menabung 1 juta. Kakak berkomitmen setiap bulan dia akan menabung 100.000 lebih dari tabungan di bulan yang lalu. Jadi contohnya, Januari menabung 1 juta, Januari tabung 1 juta. Lalu Februari tabung, kalau ditambahin 100.000, tabung 1 juta 100.000. Maret tabung 1.200.000 dan seterusnya. Tentukanlah, nah gitu ya. Tentukanlah uang yang ditabung pada bulan Februari 2022. Nah, ini 2021 ya, 2020 2021 ya. Nah, kamu coba mikir nih di sini udah mulai. Wah, yang ditabung berapa? Terus total tabungan yang ia miliki pada akhir tahun ya, akhir tahun 2021. Jadi langsung ketahuan soalnya. Ini soalnya udah susah nih. Tapi kita tetap kasih aja, kasih soalnya supaya lebih bisa memahami kapan pakai SN, kapan pakai UN begitu. Ini soal nomor 1 tuh udah 6 soal sebenarnya. UN, SN, ABC. Soal nomor 2, U7, S7, ABC. Wah, ngaco nih, maunya apa sih nih? Nggak apa-apa, kita coba bikin dulu ya soalnya. Yang penting kamu tahu rumus, asal tahu rumus, mau diutak-atik dengan soal sesulit apapun, rasanya nggak ada masalah. Oke, lalu ada lagi contoh soal berikutnya. Mau apa ya, misalnya soal-soal yang cerita dulu deh ya. Ini yang 3 tuh udah sulit sebenarnya, jadi kalau gantiin nomor 3 jadi nomor 4 aja deh. Kita nggak pakai yang lain. Oke, sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda, membentuk barisan, membentuk pola bilangan
bilangan aritmatika. Jika bentar, kok mikir. Oh, jika panjang tali pertama adalah misalnya 20 cm dan panjang tali kelima adalah ribet. Bentar. 44 ya. Tentukanlah panjang tali mula-mula yang sebelum dipotong ya. Sebelum dipotong. Dah, 4 soal ini saja untuk pembahasannya, kita akan lanjutkan nanti. Coba dibuat dulu, di pause videonya, ataupun nanti kita akan lanjut di bawah langsung. Oke, ditunggu waktunya, coba dikerjakan.